Saya Rika Mandoro dengan NIM 133220119 dari D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek dengan mata kuliah pengenalan basis data, yaitu merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan dari proyek ini agar mahasiswa lebih mampu menerapkan konsep perancangan dan pengembangan basis data dengan benar menggunakan DBMS MySQL. Deskripsi dalam proyek ini juga akan melakukan perancangan dan pengembangan basis data untuk studi kasus yang dikembangkan di PA1, yang dimana PA1 berjudul dengan edukasi pertanian padi dan perkebunan toba. Dalam proyek ini akan menggunakan IR diagram. Tujuan pemilihan topik ini untuk mempermudah masyarakat, khususnya para petani, dan mengakses edukasi atau pelajaran mengenai pertanian dan perkebunan yang berkaitan dengan cara pengolahan tanah, bercocok tanam yang baik, serta pupuk yang digunakan pada tanaman tersebut. Adapun fitur yang ditampilkan pada proyek ini adalah yang pertama itu, menampilkan daerah kecamatan yang terdapat merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang ada di Kabupaten Toba. Yang kedua, menampilkan jenis-jenis tanaman yang sudah terdapat dalam daerah tersebut. Pertama kita akan membahas yaitu rancangan basis data atau pembuatan IRD dan melakukan translasi IRD menjadi tabel-tabel yang sesuai. Di sini kita bisa melihat tabel translasi IRD yang dimana ada memiliki 7 entity. Yang pertama itu admin dengan atributnya itu ID admin, nama admin, alamat admin, nomor HP admin, yang dimana ID adminnya itu menjadi primary key. Entity yang kedua, pengguna, yang dimana atributnya itu ID pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, nomor HP pengguna, ID pengguna itu sebagai primary key. Yang ketiga, kategori pertanian. Di dalam kategori pertanian ada beberapa atribut, yaitu ID pertanian, ID admin, ID pengguna, jenis tanaman pertanian, dan daerah. Yang ada di entity kategori perkebunan, ada atribut ID perkebunan, ID admin, ID pengguna, jenis tanaman pertanian, daerah. Entity selanjutnya itu galeri, yang dimana ada atribut ID galeri, ID admin, ID pengguna, nama gambar, ukuran gambar. Dan yang selanjutnya ada entity komoditas. Yang pertama itu memiliki atribut ID komoditas, ID admin, ID pengguna, dan tahun. Dan yang terakhir itu entity kolom komentar, yaitu ID komentar, ID admin, nama, email, isi komentar. Jadi ini mini-komedi dan menghasilkan tabel yang baru, yaitu menambah komentar yang dimana ada memiliki atribut ID komentar dan ID pengguna. Di sini kita lihat hubungannya. Ada yang mengedit, mengakses, dan menambah, lihat komentar, melihat gambar, menambah komentar. Yang kedua itu, lakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep normalisasi. Kita bisa lihat yang pertama itu normalisasi admin. Normalisasi admin itu saya membuat adminnya itu 19, nama adminnya sebagai Tessa, alamat bentuk admin dan nomor HP admin itu 082323. Normalisasi yang kedua itu normalisasi pengguna, yang dimana ID penggunanya itu ada 572023592 dan nama pengguna Esra Zain Erna Okta Putri Indah, dan alamat pengguna itu Parso Uluan Lagu Boti Baligi Lagu Boti, dan nomor HP pengguna 084534 083276 082365 082345 08632 0832333. Normalisasi kategori pertanian seperti berikut, yang memiliki di pertanian itu 10, jenis tanaman pertanian kunyit, daerah pertanian itu Ekmatulu, ID adminnya itu 19, ID penggunanya itu 59. Yang kedua, ID pertanian 70, jenis tanaman pertanian itu sayuran, daerahnya ada di Labu Boti, ID adminnya 19, ID penggunanya ada 7. ID pertanian yang ketiga yaitu 100, jenis tanaman pertanian itu padi, di daerah Labu Boti,
Bani G dengan ID admin itu 19, ID pengguna itu 62. ID pertanian yang keempat itu adalah 280, jenis tanaman pertanian jagung, daerahnya ada di Buluan, dan ID adminnya 19, ID penggunanya itu ada 5. ID pertanian yang kelima yaitu 380, jenis tanaman pertanian itu ada jahe, daerahnya ada di Parso, ID adminnya 19, ID penggunanya 20. ID pertanian yang keenam adalah 567, jenis tanaman pertanian itu cabai, daerahnya ada di Bali G, ID adminnya 19, ID penggunanya itu ada 20. Yang keempat itu normalisasi kategori perkebunan, yang dimana ada beberapa ID perkebunan dan jenis tanaman perkebunan daerah. Silakan saya bacakan. Yang dimana ID perkebunan yang pertama itu 10, jenis tanaman perkebunan adalah coklat, daerahnya ada di Lumban Julu, ID admin 19, ID pengguna adalah 5. ID perkebunan itu 25, jenis tanaman perkebunan tebu, daerah di Labu Boti, ID admin 19, ID pengguna 23. ID perkebunan yang ketiga itu 30, jenis tanaman perkebunan kelapa, daerah Aek Natolu, ID adminnya 19, ID penggunanya itu 62. ID perkebunan yang keempat yaitu 70, jenis tanaman perkebunan kopi, daerahnya itu di Siantar Narumonda, ID admin itu 19, ID penggunanya 20. ID perkebunan yang kelima itu 100, jenis tanaman perkebunannya cengkeh, daerahnya ada di Labu Boti, ID admin 19, ID pengguna 7. ID perkebunan 120, jenis tanaman perkebunan karet, daerah Ajibata, ID admin 19, ID pengguna 59. Normalisasi selanjutnya yaitu normalisasi galeri. ID galeri yang pertama 101 dengan nama gambar-gambar padi, ukuran gambar yaitu 24 dikali 36, ID admin 19, ID pengguna 62. ID galeri yang kedua yaitu 113, nama gambar itu gambar jahe, ukuran gambar 35 kali 24, ID adminnya itu 19, ID penggunanya ada 20. ID galeri selanjutnya itu 132, nama gambar jahe, gambar tebu, ukuran gambar 32 kali 32, ID admin 19, ID pengguna 23. ID galeri yang keempat yaitu gambar coklat, ukuran gambar 30 kali 35, ID admin 19, ID pengguna 5. ID galeri selanjutnya yaitu 175 dengan nama gambar itu gambar karet, ukuran gambar 45 dikali 24, ID admin sama dengan 19, ID pengguna 59. ID galeri yang ke-6 yaitu 194, nama gambar cengkeh, ukuran gambar 32 kali 40, ID admin sama dengan 19, ID pengguna sama dengan 7. Yang ke-6 itu normalisasi kolom komentar. Yang pertama memiliki ID komentar 105 dengan nama Wega, email wega@gmail.com, isi komentar sangat baik, ID adminnya 19. ID komentar yang kedua itu 109 dengan nama Lelah, dengan email lalah@gmail.com, isi komentar sangat baik, ID adminnya 19. ID komentar yang ketiga itu 122 dengan nama Mari, email mari@gmail.com, isi komentar baik, ID admin 19. ID komentar yang selanjutnya yaitu dengan 124 dengan nama Hepo, email hepo@gmail.com, isi komentar baik, ID adminnya 19. ID komentar selanjutnya itu 131 nama Lampit, email lampit@gmail.com, isi komentar sangat baik, ID admin sama dengan 19. ID komentar yang terakhir yaitu 143 dengan nama Ladies, emailnya ladies@gmail.com, isi komentar cukup baik, ID adminnya 19. Normalisasi yang terakhir yaitu normalisasi komoditas. Di sini ada ID komoditas
yaitu 222 tahun 2023, ID adminnya ada 19, ID pengguna ada 5. ID komoditas yang kedua itu 223 2024, ID admin 19, ID penggunanya 20, dan ID komoditas yang ketiga itu 358 dengan tahun 2018, ID adminnya 19, ID penggunanya 23. ID komoditas yang keempat yaitu 444, tahun komoditasnya itu 2021, ID adminnya sama dengan 19, ID pengguna sama dengan 7. ID komoditas yang selanjutnya yaitu 555 pada tahun 2022, ID adminnya 19, ID penggunanya 59. ID komoditas yang terakhir 861 dengan tahun 2022, ID adminnya itu 19, ID penggunanya adalah 62. Apakah yang dimaksud dengan normalisasi? Maka normalisasi adalah proses desain basis data yang bertujuan untuk mengurangi duplikasi data, meningkatkan efisiensi dan akurasi data, dan memastikan integritas data. Untuk melakukan normalisasi yang baik, beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, data harus diorganisir dalam tabel, yang dimana tabel adalah komponen dasar dari basis data relasional. Setiap tabel itu harus memiliki kolom atau file untuk mempresentasikan atribut atau karakteristik dari objek atau entitas dalam basis data. Dan setiap baris atau record di tabel harus mempresentasikan entitas tersebut. Seperti yang sudah saya bacakan, ada 7 entitas. Yang kedua, setiap kolom dalam tabel harus mempresentasikan satu jenis data. Setiap kolom harus dipresentasikan oleh satu jenis data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Kolom yang mencampur beberapa jenis data dapat menyebabkan kesulitan dan normalisasi. Yang ketiga itu, setiap entitas harus memiliki kunci utama. Kunci utama adalah atribut atau kombinasi atribut yang mengidentifikasikan setiap entitas secara unik dalam tabel. Setiap tabel harus memiliki kunci utama yang berbeda. Dan kunci utama harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi dalam data. Seperti yang sudah saya bacakan juga, entitasnya itu memiliki kunci utama atau primary key, yang dimana ID admin, ID pengguna, ID kategori pertanian, ID kategori perkebunan, dan ID galeri, ID komoditas, dan ID kolom komentar. Setiap atribut dan kunci harus bergantung pada kunci utama. Atribut dan kunci dalam sebuah tabel harus bergantung pada kunci utama, sehingga tidak ada atribut yang tidak relevan atau terlewatkan dalam entitas tersebut. Yang kelima, tidak boleh ada dependensi fungsional di antara atribut dan kunci. Normalisasi dilakukan untuk menghilangkan dependensi fungsional yang tidak perlu antara atribut dan kunci dalam tabel. Dependensi fungsional terjadi ketika sebuah atribut dapat ditentukan oleh dalam tabel dan dapat menyebabkan duplikasi atau duplikat data dan ketidakakuratan. Tugas yang ketiga itu, kita harus melakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final, yaitu dengan menerapkan data definition language pada SQL. Yang bagian pertama, pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Pertama, kita akan membuat basis data dan tabel dari entitas admin. Entitas admin itu ada ID admin, nama admin, alamat, dan nomor HP admin. Jadi, kita akan mengklik table admin. ID admin itu termasuk integer primary key, nama admin itu varchar, yang dimana nama admin itu berkarakter sebanyak 50, alamat juga diisikan varchar sebanyak 100, nomor HP admin itu termasuk integer 50. Jadi kita akan menjalankan itu di dalam MySQL kita dan akan menghasilkan tabel yang seperti yang ada pada Word. Yang kedua itu basis data dan tabel dari pengguna. Kita akan mengklik tabel pengguna dengan atributnya itu ID pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, nomor HP pengguna. Kita akan menjalankan dalam aplikasi MySQL kita sehingga menimbulkan tabel. Yang ketiga itu basis data pada tabel kategori pertanian. Maka di sini kita akan melihat tabel kategori pertanian dengan memasukkan atribut-atribut yang ada dalam kategori pertanian yang ada pada Word.
Yang keempat, basis data dan tabel dari kategori perkebunan. Kita akan di sini akan mengklik tabel kategori perkebunan dilengkapi dengan atribut-atribut yang ada pada kategori perkebunan seperti ID perkebunan, jenis tanaman perkebunan, daerah, ID admin, ID pengguna. Di sini kita menggunakan foreign key yang dimana itu akan hubungan dengan ID admin sama ID pengguna. Dan kelima itu basis data dan tabel dari galeri. Situ sini akan mengklik table galeri yang mana ada atributnya yaitu ID galeri, nama gambar, ukuran gambar, dan ID admin, ID pengguna. Di situ akan berhubungan, maka kita membuat dengan kata foreign key ID admin reference admin dengan ID admin, foreign key ID pengguna reference pengguna dengan ID pengguna. Kenapa kita berhubungan ID admin sama ID pengguna? Karena ID admin dengan ID pengguna itu berhubungan dengan tabel galeri. Yang keenam itu basis data dan tabel dalam komentar. Kita akan membuat tabel kolom komentar dengan atribut-atribut, maka akan menghasilkan tabel. Yang ketujuh itu basis data dan tabel dari komoditas, yaitu create table komoditas dengan mengikuti dengan atribut-atribut yang sudah ditentukan di dalam komoditas yang tadi. Kedelapan, basis data dan tabel dari menambah komentar. Create table menambah komentar, ID komentar itu termasuk integer primary key, ID pengguna itu termasuk integer, maka itu karena berhubungan dengan pengguna, foreign key ID pengguna, foreign pengguna, maka akan menghasilkan tabel. Bisa kita lihat yang ada dalam Word, sudah saya share. Situ akan kita melihat hubungan-hubungannya. Yang bagian B, enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah Anda pelajari. Jenis-jenis constraint itu menjelaskan primary key. Yang primary key constraint pada admin adalah ID admin, primary key constraint pada entity pengguna adalah ID pengguna, primary key constraint pada entity kategori pertanian adalah ID pertanian, primary key constraint pada entity kategori perkebunan adalah ID perkebunan, primary key constraint pada entity galeri adalah ID galeri, berikutnya juga seperti itu, primary key constraint pada entity kolom komentar adalah ID komentar, primary key constraint pada entity komoditas adalah ID komoditas, primary key constraint pada entity menambah komentar juga ID komentar. Foreign key yang ada di dalam suatu basis data saya yaitu foreign key pada tabel entity kategori pertanian adalah foreign key ID admin dan foreign key ID pengguna. Foreign key pada tabel entity kategori pertanian yaitu foreign key admin dan foreign key pengguna. Foreign key yang ada pada tabel entity galeri itu foreign key ID admin dan foreign key ID pengguna. Berikut juga seperti foreign key pada tabel entity kolom komentar adalah foreign key ID admin. Selanjutnya, foreign key yang ada pada tabel entity komoditas itu adalah foreign key admin dan foreign key ID pengguna. Foreign key pada tabel atau entity menambah komentar juga itu foreign key ID pengguna. Yang keempat itu melakukan aktivitas pengelolaan basis data menerapkan data manipulation language pada SQL. A. Melakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan. Data dummy itu termasuk data palsu, data yang bisa kita karang. Jadi data dummy pada tabel admin bisa kita lihat yaitu sambil membuat tabelnya juga kan insert into admin beserta dengan atribut-atribut admin tadi, ID admin, nama admin, alamat, admin, dengan nilai, dengan values, yaitu ID adminnya 1019, nama adminnya Tessa, alamatnya itu Aikmatulu, nomor HP adminnya itu 08323. Kita jalankan, maka terjadilah suatu tabel, terbentuklah suatu tabel. 2. Data dummy pada tabel pengguna yang dimana kita itu akan menginsert into pengguna dengan atribut itu ID pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, HP pengguna dengan value. ID pengguna yang pertama itu 062, nama pengguna Indah, alamat itu Lagu Boti, nomor HP pengguna itu 083233.
ID pengguna yang kedua 005, nama pengguna Esra, alamat pengguna itu Parso, nomor HP itu 084534, dan selanjutnya maka akan terbentuklah suatu tabel ataupun suatu kolom. Yang ketiga itu data dummy pada tabel kategori pertanian. Insert into kategori pertanian, ID pertanian itu atributnya dan jenis tanaman pertanian, daerah, ID admin, dan ID pengguna. Saya bacakan values-nya atau nilainya itu. ID pertanian itu 100, jenis tanaman padi, jenis tanah daerah itu Bali G, ID admin yang sudah kita tentukan. ID admin ada satu, yaitu dengan bernilai 0,9, dan ID pengguna itu akan kita samakan dengan yang sudah di atas karena kan sudah ada data-data yang ID penggunanya itu 0,2, dan selanjutnya maka terbentuklah suatu tabel. Yang keempat itu data dummy pada tabel kategori perkebunan, dimana kita akan menginsert into kategori pertanian dengan atribut ID perkebunan, jenis tanah perkebunan, daerah, ID admin, dan ID pengguna. Dengan value saya bacakan satu, yaitu ID perkebunannya itu 30, jenis tanaman perkebunan di kelapa, daerahnya ada di Ait Natolu, ID adminnya juga sama kayak seperti yang sudah kita bacakan itu, yaitu 019, dan ID penggunanya itu juga yang sudah ada pada data yang sebelumnya, yaitu 062. Dan selanjutnya, maka terjadilah atau terbentuklah suatu tabel, yaitu tabel kategori perkebunan. Yang kelima itu data dummy pada tabel galeri. Kita akan menginsert into galeri beserta atribut-atribut yang ada pada galeri, yaitu ID galeri, nama gambar, ukuran gambar, ID admin, dan ID pengguna. Saya akan membacakan ID galerinya itu 101, nama gambar itu gambar padi, ukuran gambar itu 24 dikali 36, ID admin itu 019 yang sudah terdapat pada data itu juga, yang sudah dibacakan, dan juga ID penggunanya itu 062. Seperti itulah bentukannya, dan akan kita lanjutkan. Maka terbentuklah suatu tabel galeri. Yang keenam itu data dummy pada tabel kolom komentar. Kita akan menginsert into kolom komentar dengan atributnya, yaitu di mana ID komentarnya itu 131, namanya itu Silapit, emailnya itu lampit@gmail.com, isi komentarnya itu sangat baik, ID adminnya yang sudah terdapat pada data sebelumnya yang sudah kita bacakan, yaitu 019. Maka selanjutnya juga seperti itu, dan itu harus berurutan. ID komentar pertama, nama email, isi komentar, ID admin itu akan berurutan. Jika tidak berurutan, maka hasilnya nanti akan error dan tidak menampilkan suatu tabel. Yang ketujuh itu data dummy pada komoditas. Kita akan menginsert into komoditas dengan atribut selanjutnya seperti ID komoditas, tahun, ID admin, ID pengguna, dengan values 861, tahunnya 2002, ID adminnya 019, ID pengguna 062, dan selanjutnya dan seterusnya juga seperti itu. Maka terjadilah ID tabel komoditas. Yang bagian B itu kita disuruh untuk membuat 10 query yang menampilkan data dari satu tabel. Yang pertama, select all from pengguna where nama underscore pengguna sama dengan C. Jadi di sini kita itu tampilkanlah semua yang dari data pengguna yang dimana nama pengguna itu J. Keluarlah tabel, ID penggunanya 7, nama pengguna J, alamat pengguna, nomor HP pengguna 083276. Yang kedua ini akan menampilkan
select all from pengguna where alamat pengguna yang ada di duluan. Kita di sini disuruh menampilkan semua yang ada di pengguna, semua tabel yang ada di pengguna itu, yang dimana alamat pengguna itu berasal dari duluan. Maka yang berasal dari duluan ada dua pada tabel si pengguna. Yang pertama itu J dan yang kedua itu R. Yang ketiga itu di sini kita akan tampilkan tahun dengan jumlah, bukan jumlah, data komoditas berdasarkan tahun. Select tahun, count as jumlah komoditas from komoditas group by tahun, mengelompokkan jumlah data komoditas berdasarkan tahun. Jumlah komoditas tahun 2018 ada 1, 2020 ada 1, 2021 ada 1 juga, 2022 ada 1, 2023 ada 1, 2024 ada 1. Yang keempat, select substandard ID admin 21 as admin underscore 9 count all as jumlah komoditas from komoditas where ID admin like underscore 9 group by admin underscore 9. Di sini kita disuruh untuk menampilkan pengelompokan jumlah data komoditas berdasarkan admin dan menampilkan hanya admin dengan ID yang diakhiri dengan angka 9. ID admin yang diakhiri dengan 9 itu ada 9, jumlah komoditasnya itu ada 6. Yang kelima itu select on from kolom komentar where ID komentar between 120 and 190. Tampilkanlah semua tabel yang ada pada kolom komentar yang dimana ID komentarnya itu di antara 120 dan 140. Maka terbentuklah tabel yang memiliki ID antara 120 dan 140 dalam sebuah tabel komentar, yaitu dengan ID komentar 122 dengan nama Mari, email mari@gmail.com, isi komentarnya baik, ID adminnya 19, berikut juga ID komentar yang kedua itu 124, nama Hepo, email hepo@gmail.com, isi komentar itu baik, ID admin 19, dan ID komentar yang terakhir itu 131, nama Lampit, email lampit@gmail.com, sangat baik, ID adminnya sama dengan 19. Yang select all from kolom komentar where isi komentar between baik and sangat baik. Di sini tampilkan semua yang ada dalam kolom komentar yang memiliki isi komentar antara baik dan sangat baik. Maka di sini kita lihat ada beberapa yang memiliki isi komentar antara baik dan sangat baik pada tabel komentar. Kita lihat yaitu si Wega, Lala, Mari, Evo, Lampit, dan Ladies. Select all from galeri where ID admin sama dengan 019 and ID galeri between 132 and 175. Di sini kita disuruh untuk menampilkan data gambar yang dimasukkan oleh si admin dengan ID admin 019 dan memiliki ID galeri antara 132 dan 175. Maka terbentuklah gambar galeri, yaitu ada 3. Yang pertama ID galeri 132, nama gambarnya itu gambar tubuh, ukuran gambar 32 x 32, ID admin 19, ID pengguna 23. ID galeri yang kedua itu 142, nama gambar coklat, ukuran gambar 30 x 35, ID admin 19, ID pengguna 5. ID galeri yang ketiga yaitu 175, nama gambar karet, ukuran gambar 45 x 24, ID admin sama dengan 19, dan ID penggunanya itu 59. Yang ke-8, select all from
galeri where ID galeri in 101, 142, 175. Kita di sini disuruh untuk menampilkan data gambar dengan ID galeri yaitu 101, 142, dan 175. Maka terbentuklah suatu tabel data gambar dengan ID galeri 101, 142, dan 175. Bisa kita lihat di dalam screen kita. Yang kesembilannya itu select all from kategori pertanian where ID pertanian between 100 and 300. Di sini kita disuruh menampilkan daftar tanaman pertanian yang memiliki ID pertanian di antara 100 dan 300. Maka terbentuklah tabel yang memiliki ID pertanian di antara 100 dan 300. Yang ke-10 itu menampilkan daftar tanaman pertanian yang diurutkan berdasarkan ID pertanian secara ascending. Di mana secara ascending itu yaitu mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Maka select from kategori pertanian order by ID pertanian ascending, yaitu terbentuklah suatu tabel dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Pada bagian C, disuruh untuk buatlah 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel, dan itu harus mencakup contoh inner join, left, dan right join. Yang pertama itu select P ID pengguna, P nama pengguna, KP ID pertanian, KP daerah, from pengguna atau P, inner join kategori pertanian KP, on kp.id pengguna sampai dengan PID pengguna, where PID pengguna 059. Maka terbentuklah tabel yang dimana ID penggunanya 59, nama penggunanya Putri, ID pertanian 10, di daerah ID 60. Yang kedua, inner join ini akan mengambil semua kolom dari kedua tabel dan hanya mengembalikan baris yang memiliki ID admin yang sama di kedua tabel. Select all from admin, inner join kategori pertanian on admin.id underscore admin sama dengan kategori pertanian .id underscore admin. Maka terjadilah atau terbentuklah suatu tabel yang diambil dari semua kolom kedua tabel dan hanya mengembalikan baris yang memiliki admin. Yang ketiga ini, select admin all kategori perkebunan from admin, inner join kategori perkebunan on admin.id underscore admin sama dengan kategori underscore perkebunan ID admin. Di dalam right join ini kita gunakan untuk mengambil semua baris dari tabel kategori perkebunan dan hanya pada baris yang cocok dari tabel admin. Jika ada baris di tabel kategori perkebunan yang tidak memiliki cocokan di tabel admin, maka kolom-kolom dari tabel admin akan memiliki nilai 0. Yang keempat ini yaitu select kategori perkebunan, jenis tanaman perkebunan, count as total from admin, inner join kategori pertanian, on admin.id underscore admin, sama dengan kategori underscore perkebunan.id admin, group by kategori perkebunan jenis tanaman perkebunan. Inner join ini digunakan untuk mengambil baris yang cocok dari kedua tabel berdasarkan kolom ID admin dan kemudian hasil dihitung dengan mengelompokkan baris berdasarkan jenis tanaman perkebunan menggunakan group by atau count digunakan untuk menghitung jumlah baris yang berkaitan dengan setiap jenis tanaman perkebunan dalam tabel kategori perkebunan. Maka dapat kita lihat sebuah tabel jenis tanaman perkebunan dan beserta totalnya. Yang kelima itu select admin, nama admin, count, komoditas, ID komoditas, S, jumlah komoditas, from admin, inner join komoditas on admin.id underscore admin sama dengan kategori .id admin, where admin.id underscore admin 019, group by ID admin, nama underscore admin. Kita menghitung jumlah komoditas yang diinputkan oleh admin dengan ID admin itu
019, maka kita dapat melakukan inner join antara tabel admin dan komoditas menggunakan ID admin sebagai kunci penghubung. Kemudian kita mengelompokkan hasil inner join tersebut berdasarkan nama admin menggunakan group by admin. Nama admin, selanjutnya juga kita menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah baris atau komoditas yang muncul dalam hasil join tersebut. Maka dapat kita lihat tabel yang sudah muncul setelah kita jalankan. Dan yang keenam itu select admin all komoditas from admin, left join komoditas on admin, ID admin sama dengan komoditas.id underscore admin. Di sini disuruh untuk mengambil semua data dari tabel admin dan hanya data yang cocok dari data komoditas dengan ID admin yang sama. Yang ketujuh itu select A nama admin, count K ID komentar, S jumlah komentar, from admin A, inner join kolom komentar K, on A.id admin sama dengan K.id admin, group by A.id admin. Di sini kita akan mengambil nama admin dari tabel admin dan menghitung jumlah komentar yang dimiliki setiap admin pada tabel kolom komentar dengan menggunakan inner join pada kolom ID admin. Dan hasilnya akan dikelompokkan berdasarkan ID admin dengan menggunakan group by. Yang ke-8 yaitu select P jenis tanaman perkebunan, K nama, from kategori perkebunan P, inner join admin A on PID admin sama dengan A.id underscore admin, inner join kolom komentar K on KID underscore admin sama dengan A.id admin, where AID underscore admin sama dengan 019. Di sini kita akan menggunakan alias P untuk tabel kategori perkebunan, alias A untuk tabel admin, dan alias K untuk tabel kolom komentar. Penggunaan alias pada tabel memudahkan kita dalam menuliskan kode SQL yang lebih ringkas dan mudah dibaca. Kita juga dapat mengakses kolom pada masing-masing tabel menggunakan alias yang telah diberikan. Yang ke-9 itu select kategori perkebunan all admin, nama admin, from kategori perkebunan, left join admin, on kategori perkebunan, ID admin sama dengan ID admin. Di dalam ini, kategori perkebunan tetap ditampilkan, meskipun tidak ada pasangan data yang sesuai di tabel admin, tapi dalam hal ini juga kolom nama admin akan bernilai 0 untuk baris tersebut. Pada perintah select digunakan alias kategori perkebunan all untuk menampilkan semua kolom di tabel kategori perkebunan dan ditambah dengan kolom nama admin dari tabel admin. Alias digunakan untuk memberikan nama sementara pada tabel dan kolom yang digunakan dalam perintah SQL. Yang ke-10, query di bawah akan menghitung jumlah gambar yang diunggah oleh setiap admin dengan hasil output berupa nama admin dan jumlah gambar yang diunggahnya. Itu dengan kode select atau dengan SQL itu select A nama underscore admin, count G ID gallery, S jumlah gambar from admin A, inner join gallery G on A.id underscore admin sama dengan G.id underscore admin, group by A nama admin. Pada bagian D di sini kita disuruh membuat 5 penggunaan subquery. Yang pertama, select all from admin where ID underscore admin in select ID admin from kategori pertanian. Di sini menggunakan subquery untuk menampilkan suatu data dari tabel admin yang memiliki ID admin yang sama dengan tabel kategori pertanian. Yang kedua itu select all from gallery where ID admin in select ID admin from admin and nama gambar like %jahe %. Subquery ini kita mengambil data galeri yang memiliki ID admin yang sama dengan ID admin pada tabel admin dan memiliki nama gambar yang mengandung kata jahe. Yang ketiga, select all from kategori pertanian
where jenis tanaman pertanian sama dengan padi, N daerah Bali G, N ID pengguna, in select ID underscore pengguna, from pengguna where nama pengguna sama dengan indah. Mengambil data dari tabel kategori pertanian yang memiliki jenis tanaman pertanian padi dan daerahnya itu ada di Bali G serta diikuti oleh nama pengguna, yaitu dengan nama pengguna indah. Yang keempat itu select all from kategori perkebunan where ID pengguna, in select ID pengguna, from pengguna where alamat pengguna sama dengan lagu boti. Subquery ini mengambil data kategori perkebunan yang memiliki ID pengguna yang sama dengan ID pengguna pada tabel pengguna dan daerahnya sama dengan lagu boti. Maka bisa kita lihat tabelnya. Yang kelima, yang terakhir, select distance ID pengguna from komoditas where ID admin, select ID admin from admin where nama admin yaitu Tesa. Di sini mengambil ID pengguna yang memiliki komoditas diinput oleh admin dengan nama Tesa. Maka bisa kita lihat ID pengguna yang pertama itu 5, yang kedua 20, yang ketiga itu 23, yang keempat 7, yang kelima 59, yang keenam itu 62. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.